Closed doors, I'm a fool for your love. Halo gifter, Devil Nami di sini. Nah, di video ini Ane akan membahas berapa sih bounty dari para mantan si Chibukai. Nah, seperti biasa sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya, agar video kami muncul di HP kalian. Oke, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Nah, jadi di review terakhir kita tahu hasilnya bahwa karena kasusnya si Doflamingo dan Crocodile, yaitu sebuah bajak laut yang hampir mengontrol sebuah negara. Untuk Doflamingo bahkan dia sudah dapat mengontrol si Dressrosa, maka Admiral Fujitora dia membawa dua orang raja, yaitu si Cobra sebagai perwakilan dari Alabasta dan juga si Riku sebagai perwakilan dari Dressrosa untuk berbincang apakah sistem si Chichibukai ini diperlukan. Dan akhirnya mereka semua memutuskan untuk semua raja bahwa sistem Chichibukai ini akan dihilangkan. Dan jika seperti itu, maka sudah jelas bounty dari para si Chichibukai ini tidak akan dibekukan kembali, yang berarti bounty mereka kembali menjadi aktif. Nah, di video ini Ane akan memprediksi berapa sih bounty untuk para mantan Chichibukai ini. Pertama kita mulai dari aliansi Luffy sendiri, yaitu si Trafalgar Law. Nah, si Law ini termasuk yang paling muda jika dibandingkan dengan para Chichibukai yang lain. Dan bounty-nya sebelum dia masuk Chichibukai adalah 440 juta berry. Dan sebenarnya kita tahu setelah insiden si Dressrosa dia menaik bounty menjadi 500 juta. Nah, mungkin untuk bounty-nya tetap di harga 500 juta untuk si Trafalgar Law ini. Walaupun Anda yakin untuk kekuatannya bahwa si Law ini melebihi dari si bounty-nya. Nah, lalu yang kedua yaitu si Kapten Bagi. Awalnya kita tahu bahwa bounty dari Bagi ini adalah 15 juta. Nah, juga masih bingung kenapa sebelumnya bounty dari si Bagi ini sangat kecil, karena kita tahu dia adalah mantan kru dari si Raja Bajak Laut. Dan juga si pihak pemerintah menganggap dia adalah sebagai bajak laut yang hebat. Nah, setelah insiden dari Marineford itu, dia diutus oleh pemerintah agar menjadi bagian dari Chichibukai. Dan kita juga tahu bahwa dia mempunyai pasukannya sendiri yang terdiri dari mantan Impel Down yang berada dari tiap level, mulai dari level 5, 4, 3, 2, dan 1, yang berarti anak buahnya pun sangatlah hebat, bahkan lebih hebat dari si Bagi ini sendiri. Dan dia juga sebenarnya terlihat mempunyai persenjataan sendiri, karena dikatakan ketika persenjataan dari Doflamingo hancur bahwa sudah waktunya persenjataan untuk si Bagi ini yang akan menguasai pasar. Dan sialnya setelah hal itu malah Marin sudah mengejar si Bagi ini. Mungkin besar juga menurut Anda si Bagi ini akan bergabung dengan si Shanks yang mungkin hanya sebagai aliansi, karena kita tahu sedekat apa di antara Bagi dan Shanks ini di masa lalu. Lalu di New World ini kita tahu bahwa bergabung atau melawan Yonkou, dan kemungkinan si Buggy ini akan bergabung dengan Yonkou yang teman pada saat dulunya. Kemungkinan menurut Ane bounty dari si Buggy ini sekitaran 250-300 juta berry, yang bahkan sangat besar, karena menurut Ane yang bikin dia hebat tuh si kepemimpinannya untuk memimpin para pasukan-pasukan lain yang sangat hebat. Lalu si Edward Weevil yang katanya anak dari si Whitebeard. Diketahui bounty-nya adalah 480 juta berry. Dan kita juga tahu bahwa dia itu sangat berbahaya bagi masyarakat sipil, dan dia juga sangatlah hebat menurut kata-kata si Kizaru. Bahkan Kizaru berkata Weevil ini mengingatkan si Whitebeard saat masih muda, yang berarti pasti si Weevil ini sangatlah hebat. Dan juga menurut Ane bahwa si Weevil ini pasti akan menjadi salah satu karakter yang cukup penting juga di One Piece ini. Maka bounty-nya juga pasti akan cukup besar, dan mengingat kekuatannya dan cukup berbahaya juga bagi pemerintah, maka Ane akan memprediksi bounty dari si Edward Weevil ini sebesar 800 juta berry. Nah, selanjutnya kita tahu di cantik Gohan Cook ini mungkin banyak yang mengira bahwa dia sangatlah lemah karena kekuatannya hanya membuat orang menjadi batu. Dia mungkin hanya beberapa atau segelintir dari para Chichibukai yang dapat menggunakan Hosoku kakinya. Dan juga fakta bahwa si Boa Hancock ini mendapatkan bounty sebesar 80 juta berry setelah petualangan menjadi bajak laut yang pertama, yang berarti bahwa si Hancock ini sangatlah hebat. Dan terakhir kita lihat bahwa untuk mengatakan kepada para pasukan yang di Amazon Lily untuk tidak takut ketika didatangi oleh Marine, karena si Hancock sendiri percaya diri bahwa mereka itu bukanlah
ditakuti karena apapun, karena memang mereka sangatlah kuat. Dan Ani sangat percaya bahwa si Hankook ini benar-benar hebat. Dan lalu selain itu juga kita mengetahui bahwa Hankook ini sudah menjadi Shichibukai dalam waktu yang sangat lama. Karena kita tahu terakhir di Bakugan, bounty dari si Hankook ini sebesar 80 juta berry saja. Maka jika bounty-nya kembali aktif, dan pasti Marin juga sudah tahu seberapa hebat dari si Hankook ini, maka kemungkinan besar bounty dari si Hankook ini mencapai 1 miliar berry. Nah lalu, seseorang yang mungkin pertama kali menjadi Shichibukai, karena dia mengetahui tentang sejarah dari si Tenryubito ini, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah mantan Tenryubito sendiri, yaitu Doflamingo atau Don Quixote Doflamingo. Dia menjadi Shichibukai 10 tahun yang lalu, dan dia sudah mempunyai bounty sebesar 340 juta berry, ukuran bounty yang cukup besar pada 10 tahun yang lalu. Dia juga sangat hebat dalam segi kekuatan. Dia mempunyai Hausaku Haki. Dia juga sangat hebat menggunakan buah iblisnya. Bahkan dia sudah bisa membangkitkan kekuatan buah iblisnya. Nah, karena mungkin seorang yang punya bounty sangat besar dan juga dapat membangkitkan buah iblisnya, serta dia mempunyai Hausaku Haki dan melihat masa depan, yaitu Katakuri, mempunyai bounty sebesar 1 miliar 57 juta berry. Maka yang pasti sudah jelas sih Katakuri ini pasti lebih hebat dari si Doflamingo. Namun kita tahu bahwa Doflamingo ini lebih berbahaya dari si Katakuri karena pengetahuan dia tentang pemerintahan sendiri, yaitu harta karun terbesar di Marjois, yang berarti sudah sangat berbahaya. Maka aneh akan mengira-ngira bounty dari si Doflamingo ini mencapai 1.250.000 berry. Jika dibandingkan dengan kekuatan, sudah jelas si Katakuri ini pasti lebih hebat dari Doflamingo. Namun dari segi keberbahayaan, menurut aneh si Doflamingo ini lebih mengerikan dari si Katakuri. Lalu ini satu-satunya karakter yang menurut aneh masih sangat misterius, namun juga sangat-sangat hebat, yaitu pemegang title sebagai pendekar pedang terhebat dunia. Ya, tak lain dan tak bukan, dia adalah Dracula Mihawk. Dan juga yang dikatakan bahwa si Mihawk ini adalah salah satu rival dari seorang Yonkou, yaitu si Akagami no Sengs. Walaupun kita belum dapat melihat kekuatan penuh dari kedua orang tersebut. Walaupun begitu, Anda cukup yakin bahwa si Mihawk ini dapat menempatkan posisi 10 orang teratas sebagai karakter paling hebat di One Piece. Mungkin Anda tidak akan berbicara banyak tentang kekuatannya, karena kita tahu seberapa hebat si Mihawk ini, walaupun hanya terlihat dari segi-segi yang kecil saja. Nah, mari kita melihat bounty-nya. Menurut aneh, bounty dari si Mihawk ini pastilah sangat-sangat besar, karena kita tahu bounty dari si Sengs ini terakhir adalah 4 miliar sekian. Maka menurut aneh untuk si Mihawk dia akan punya bounty sebesar 3 miliar. Apakah mungkin cukup besar menurut kalian? Karena menurut aneh bounty segini sangat pas buat si Mihawk yang bergerak sendiri. Dan bahkan dia sudah sangat ditakuti hanya dengan bergerak sendirian saja. Dia tidak mempunyai kru seperti para bajak laut lainnya. Lalu juga di terakhir dari chapter tersebut, saat Mihawk dikejar, dia malah senang ketika dikejar oleh para angkatan laut. Karena mungkin dia sadar dia ingin kembali mengasah kemampuannya sebagai dikejar untuk angkatan laut tersebut. Nah, mungkin di video ini Ana yang tidak akan membahas lebih jauh tentang Shichibukai pada era terdahulu. Mungkin seperti si Gekko Moria ataupun si Bartholomew Kuma, juga mantan-mantan Shichibukai yang sudah dicabut gelarnya sebelumnya. Walaupun kita tahu di sini si Crocodile sudah keluar dari level 9 cooldown dan mungkin saja dia sudah mempunyai bounty yang baru. Yang besar aneh hanya yakin prediksi untuk bounty Shichibukai yang baru saja dihilangkan statusnya. Nah, oke, mungkin hanya segitu saja untuk video prediksi kali ini. Coba mari kita berdiskusi di kolom berapakah bounty yang cocok untuk masing-masing mantan Shichibukai ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke teman kalian. And I'll see you guys next time. You're a superhero.